Dalam dunia smartphone, kita sering mengenal istilah HP flagship yang merupakan ponsel produk terbaik yang pernah diproduksi oleh pabrikan tertentu. Ponsel flagship umumnya sangat identik dengan harga yang mahal, namun memiliki kualitas yang tinggi dan premium. Meskipun demikian, perusahaan biasanya menawarkan model paling rendah dari seri ponsel flagship yang dibuatnya, sehingga lebih menjangkau banyak calon pembeli. Namun persaingan pasar HP di Indonesia semakin hari semakin ketat, baik di kelas entry level sampai dengan kelas flagship, membuat berbagai vendor smartphone membanting harga untuk setiap produk HP mereka. Berikut ini GGTZ akan merangkum deretan HP flagship terbaik yang mengalami penurunan harga cukup signifikan di tahun 2021. Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar selalu update informasi terbaru dari GGTZ.net. iPhone XR. Setelah diperkenalkan pada tahun 2018 yang lalu, iPhone XR menjadi salah satu seri iPhone yang kini banyak dicari oleh para konsumen. Pasalnya, besutan smartphone yang satu ini mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Pada saat pertama kali diperkenalkan, iPhone XR dibanderol dengan harga 15 jutaan. Namun saat ini, Anda bisa mendapatkannya di harga 7 jutaan. iPhone XR diperkenalkan dengan bodi kaca dan aluminium di bagian belakang, yang membuatnya tampak ciamik dan berkualitas. Tidak hanya itu, iPhone XR juga meluncurkan varian warna yang tidak monoton. Perangkat Apple ini diklaim sangat tangguh untuk bermain game dengan dukungan A12 Bionic yang ditemani RAM berkapasitas 3 GB. Walaupun begitu, chipset ini cukup tangguh untuk bermain game mobile yang cukup berat, seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Genshin Impact. Beralih pada sektor fotografi, walaupun menggunakan satu kamera di bagian belakang, iPhone XR tetap ciamik dengan hasil foto natural khas keluarga iPhone. Tidak hanya itu, kamera selfie perangkat ini juga diklaim super handal untuk mengambil foto pengguna dari depan. Walaupun sudah dirilis 3 tahun yang lalu, iPhone XR menjadi salah satu perangkat dari keluarga Apple yang bisa mencicipi iOS terbaru hingga beberapa tahun ke depan. Terbaru, perangkat Apple ini dipastikan akan mengantongi iOS 15 yang akan segera diperkenalkan. Realme X50 Pro. Memasuki pertengahan 2021, harga Realme X50 Pro mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Tidak heran jika hal ini terjadi. Pasalnya, Realme mengumumkan tak akan lagi merilis lini seri X, melainkan diganti dengan Realme GT Series. Realme X50 Pro saat ini dibanderol di harga 7 jutaan. Harga tersebut jelas lebih murah dibandingkan waktu perilisannya yang dibanderol mencapai harga 12 jutaan. Menyoal spesifikasi, Realme X50 Pro hadir dengan beberapa fitur yang mumpuni. Layarnya sudah mengusung panel Super AMOLED 6,44 inci dengan refresh rate mencapai 90 Hz dan sebuah pemindai sidik jari terintegrasi. Beralih pada sektor fotografi, smartphone ini turut memuat kamera selfie ganda dengan layar atas kamera wide angle 32 megapiksel dan kamera ultrawide 8 megapiksel. Sementara di bagian belakang bertengger 4 kamera dengan kamera utama 64 megapiksel, telefoto 2 megapiksel, wide angle makro 8 megapiksel, dan lensa monokrom. Beralih pada aspek performa,
Realme X50 Pro mengandalkan prosesor Snapdragon 685 dan dipadukan dengan RAM 12 GB dan media penyimpanan 256 GB. Dilengkapi juga oleh baterai berkapasitas 4200 mAh dan mendukung teknologi fast charging 65 watt. Huawei P40 Pro. Huawei P40 Pro saat ini disebut sebagai salah satu HP dengan kamera terbaik di dunia. Menariknya, harga Huawei 40 Pro di Indonesia saat ini mengalami penurunan. Kamera smartphone ini ada di peringkat ketiga dalam daftar kamera terbaik versi penilaian DxOMark. Hanya kalah dari Xiaomi Mi 10 Ultra di posisi kedua dan Huawei Mate 40 Pro di posisi pertama. Huawei P40 Pro dilengkapi 4 buah sensor kamera belakang dengan sensor 50 sebagai kamera utamanya, lengkap dengan fitur wide angle. Di bagian depan ada sensor kamera 32 megapiksel untuk kebutuhan selfie. Spesifikasi Huawei P40 Pro lainnya adalah dukungan chipset Kirin 990 5G buatan Huawei. Sesuai dengan namanya, HP ini juga sudah mendukung jaringan internet 5G. Performanya juga akan didukung oleh RAM 8 GB. Sebagai salah satu HP papan atas dari Huawei, P40 Pro juga menggunakan layar OLED beresolusi 2640 x 1200 pixel dengan refresh rate mencapai 90 Hz. Kualitas layar tersebut jelas membuat deretan spesifikasi Huawei P40 Pro nampak semakin mewah. Dengan sederet fitur papan atas tersebut, Huawei P40 Pro pada saat perilisannya dibanderol 14,5 jutaan. Namun saat ini, toko resmi Huawei yang ada di beberapa marketplace menawarkan harga HP Huawei P40 Pro di angka 10 jutaan. Samsung Galaxy S20 Ultra. HP rilisan Maret 2020 ini adalah seri tertinggi yang dimiliki Samsung untuk tahun 2020, bersanding dengan Galaxy Note 20 Ultra. Harga Samsung Galaxy S20 Ultra pada awal perilisannya pun mencapai angka 20 jutaan. Namun saat ini, update harga baru Samsung Galaxy S20 Ultra terpantau sudah turun cukup jauh dengan kisaran harga 10 jutaan. Alasan salah satu flagship dari Samsung ini masih diburu sampai dengan saat ini tidak lain dan tidak bukan karena sederet spesifikasi yang dibawanya. Smartphone ini hadir dengan layar yang cukup luas dengan ukuran 6,9 inci dan didesain dari panel dinamik AMOLED. Layar itu pun memiliki refresh rate mencapai 120 Hz dan untuk pemakaian normalnya berjalan di 60 Hz. Pembekalan Corning Gorilla Glass 6 pada bagian layarnya pun dapat meningkatkan ketahanan terhadap benturan. Kemudian sektor kamera pun jelas menjadi andalan dari Samsung Galaxy S20 Ultra. Pasalnya, seri ini adalah yang pertama memboyong fitur 10 kali hybrid optical zoom yang membuatnya bisa menangkap gambar dari jarak jauh. Lalu skema kuat kamera yang terdiri dari 108 megapiksel sensor utama, 48 megapiksel sensor periskop, 12 megapiksel sensor ultrawide, dan sensor kedalaman pun menambah kinerja yang andal di sektor kamera Samsung Galaxy S20 Ultra. Berbicara soal performa, Samsung pun turut menyematkan chipset di jajaran seri tertingginya, yakni Exynos 990 yang didesain dengan fabrikasi 7 nanometer. Kapasitas penyimpanannya pun memiliki variasi RAM 12 GB dan
memori internal 128 GB yang sudah cukup besar. Tak ketinggalan, keunggulan lainnya juga terdapat di sektor baterai yang mengusung teknologi fast charging 25 watt untuk mengisi baterai berkapasitas 5000 mAh. Huawei Mate 40 Pro. Huawei Mate 40 Pro merupakan ponsel pertama dari lini Mate 40 series yang hadir di Indonesia. Ponsel ini mengedepankan sektor fotografi sebagai nilai jual. Layar Huawei Mate 40 Pro memiliki layar Flex OLED 6,76 inci dengan resolusi Full HD+, dengan refresh rate mencapai 90 Hz dan touch sampling mencapai rate 240 Hz. Di sudut kiri atas, terdapat sebuah punch hole yang menampung kamera selfie 13 megapiksel dan satu kamera deep sensor. Sementara di bagian punggung, Huawei Mate 40 Pro dibekali dengan 3 buah kamera yang disusun dalam modul berbentuk lingkaran. Ketiga kamera tersebut memiliki konfigurasi berbeda, yang mencakup kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 20 megapiksel, dan kamera telefoto 12 megapiksel. Dari sektor performa, ponsel ini dibekali sistem on-chip Kirin 900 5G yang dipadu dengan kombinasi RAM dan internal 8/256 GB. Sistem operasi Huawei Mate 40 Pro dibuat berdasarkan Android 10 dan dipoles antarmuka IMUI 11. Huawei juga turut menyematkan fitur AirWipe dan Air Gesture Control yang memungkinkan pengguna untuk menggeser layar ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Cukup dengan lambaian tangan saja. Sementara dari sektor daya, Huawei Mate 40 Pro ditenagai dengan baterai berkapasitas 4400 mAh yang mendukung pengisian daya cepat 66 watt melalui kabel dan 50 watt secara nirkabel. Beralih pada segi harga. Pada saat perilisannya, Huawei membanderol besutannya tersebut di harga 16 jutaan. Namun saat ini, Anda bisa mendapatkannya di harga 12 jutaan di berbagai marketplace. Itulah deretan HP jawarannya flagship yang mengalami penurunan harga di tahun 2021. Bagaimana? Tertarik untuk membelinya? Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video dari GGTZ.net berikutnya.